Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran ya, 2 muatan pelajaran. Nah, dari 2 muatan pelajaran itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar dan penjelasan Ustazah, kalian dapat mengetahui cara duduk yang benar. Yang kedua, dengan mempelajari cara duduk yang benar tadi, kalian dapat mendemonstrasikan cara duduk yang tepat saat menulis ya. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan penjelasan, kalian dapat mengenal ciri-ciri karya ekspresi mulai dari ide, pemilihan warna, bentuk, dan objek gambarnya dengan tepat. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak ya. Kita belajar yang pertama dulu, yaitu posisi duduk yang benar. Coba buka buku kalian, buku pena 1A halaman 131. Di situ ada gambar posisi duduk yang benar. Nah, coba lihat, dia memegang pensil warna dengan benar. Di situ dia menggambar. Itu lihat posisi duduknya di kursi. Ya. Lihat cara memegang pensilnya, seperti itu yang benar ya. Sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Ini video tentang posisi duduk yang benar. Kami simak dulu. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Nah, ayo kita mulai. 1. Sikap duduk yang benar. Kenapa kita harus duduk dengan posisi yang benar? Posisi duduk yang benar bisa membuat kita tidak mudah lelah, meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, bagaimana caranya? Duduk dengan tegak, usahakan punggung dan pinggang kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks karena lebih sedikit otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Berdiri setiap 40 menit. Duduk terlalu lama bisa membuat kita lelah dan membuat otot kita sakit. Jadi, usahakan kita berdiri setiap 40 menit. 2. Sikap membaca atau menulis yang benar. Cahaya tidak membelakangi bacaan. Usahakan cahaya dapat menerangi bahan bacaan, sehingga mempermudah kita dalam membaca. Jaga jarak mata dan tulisan. Usahakan menjaga jarak antara mata dan tulisan kurang lebih 40 cm, supaya mata tidak mudah lelah. 3. Cara berdiri yang benar. Berdiri yang tegak. Saat berdiri, posisi kita harus tegak. Karena kalau kita berdiri dengan sedikit membungkuk, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Dan jika terlalu lama, bisa membuat punggung kita sakit. Ini adalah cara berdiri yang salah. Dan ini adalah cara berdiri yang benar. Nah, itu dia adik-adik kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang cara duduk yang benar. Sekarang Ustazah jelaskan cara posisi duduk yang benar itu seperti apa ya. Yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Yang kedua, posisi lutut sejajar pinggul. Yang ketiga, jangan menyilangkan kaki. Yang keempat,
jangan memelintir punggung. Kelima, letakkan meja dekat dengan kursi sesuai dengan video tadi ya. Selanjutnya, buka buku kalian lagi, halaman 132. Perhatikan gambar yang paling bawah itu. Tulislah huruf B pada gambar posisi duduk yang benar di dalam kotak yang kecil yang ada di bawah gambar itu. Dan tulislah huruf S pada posisi duduk yang salah. Yang pertama, lihat dia seperti apa posisinya. Ya, silahkan ditulis itu benar apa salah. Yang kedua, posisinya lihat dia terlalu menunduk, apakah itu benar atau salah. Yang ketiga, posisinya dia lurus, apakah itu benar atau salah. Silahkan ditulis di buku pena anak-anak masing-masing ya. Selanjutnya kita belajar tentang menggambar. Alat dan bahan menggambar. Di situ ada yang pertama krayon, yang kedua buku gambar, ketiga cat air, keempat ada kanvas untuk melukis. Biasanya itu ya. Yang kelima ada kertas putih. Yang keenam ada kuas. Ketujuh pensil warna. Kedelapan pensil untuk menggambarnya. Ingat, posisi duduknya tetap posisi yang benar seperti yang dijelaskan Ustazah tadi ya. Nah, kegunaan alat dan bahan dalam menggambar. Alat dan bahan yang tadi, yang di depan tadi, kegunaannya yang pertama, pensil warna, krayon, cat air untuk menggambar dan mewarnai gambar. Yang kedua, buku gambar, kertas, kanvas, dan wadah untuk menggambarnya. Jadi kita menggambarnya di situ ya, tempat menggambarnya. Yang ketiga, kuas, gunanya untuk menggambar menggunakan cat air. Jadi kalau pakai cat air, pakai kuas ya, mewarnainya itu. Yang keempat, ada juga daun, buah, atau jari kalian dan berbagai pola untuk mencetak gambar. Macam-macam gambar. Yang pertama itu ada gambar jalanan, jalan raya. Yang kedua gambar pemandangan. Yang ketiga gambar bangunan ya. Jadi di sini bebas kalian menggambarnya, mau gambar yang mana sama ya. Nah, menggambar itu yang kita pelajari tadi itu merupakan karya seni dua dimensi. Ciri-ciri utama karya seni dua dimensi itu yaitu yang pertama, hanya bisa diamati atau dilihat dari satu arah. Yang kedua, medium pembuatnya adalah bidang yang datar, bidangnya rata ya. Yang ketiga, memiliki dua ukuran, yakni lebar dan panjang. Yang keempat, mempunyai dimensi yang luas ya. Nah, sebenarnya ada karya seni itu ada yang 2 dimensi, ada 3 dimensi dan lain-lain. Kita hari ini mempelajarinya baru yang 2 dimensi. Jadi yang 2 dimensi itu bahasa sederhananya tidak ada bentuk yang menonjol seperti kalau kalian melihat ada patung, itu juga karya seni, tapi itu ada bentuknya, itu bukan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu yang gambaran seperti gambar anak-anak biasa yang di kertas. Nah, itu namanya bidang datar, lurus saja, tidak ada yang kalau kita pegang itu tidak ada rasanya, seperti itu ya. Selanjutnya mencetak. Nah, mencetak bisa menggunakan koin, daun, buah seperti buah belimbing ini ya. Di sini buah belimbing, karena buah belimbing itu lumayan bagus, bentuknya sudah bintang, tidak perlu kita bentuk lagi. Dan tangan, kita mencetak bisa pakai tangan kita sendiri. Coba buka buku anak-anak lagi, ayo belajar menggambar dengan mencetak.
ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, di situ ada contohnya, menggambarnya dengan mencetak uang koin. Yang pertama, langkahnya kita siapkan uang koin, pensil, penghapus, dan kertas. Yang kedua, uang koinnya kita letakkan di bawah kertas. Jadi di sini kertasnya, di bawah uang koinnya kita letakkan di bawah. Kemudian kita arsir, jangan terlalu ditekan, mengarsirnya pelan-pelan saja. Diarsir kertas yang tepat di bawahnya itu ada koin tadi, dengan pensil mengarsirnya sesuai bentuk koinnya tadi. Setelah itu hasil cetakan uang koinnya telah jadi ya. Cobalah dengan uang koin lainnya. Jadi kalau kalian punya banyak uang koin, bisa dipakai beberapa uang koin. Jadi kita bisa menggunakan yang tadi ya, yang di sebelah tadi, contohnya uang koin 1. Kalau pakai daun juga bisa, buah dan tangan tadi juga bisa. Ini contohnya. Nah, ini yang menggunakan gadang pisang. Jadi itu dibentuk, diculupkan dulu gadang pisangnya di pewarna. Setelah itu dibentuk menjadi bunga seperti itu, bunga yang cantik. Selanjutnya, nah itu yang pakai daun. Yang pakai daun, daunnya bisa dicelupkan langsung ke pewarna. Setelah itu ditempelkan ke kertas, atau daunnya ditaruh saja di kertas, kita pakai kuas bisa juga. Selanjutnya tangan, jadi tangannya dibuka, ditempelkan ke kertas, dibentuk tangannya, baru diwarnai. Juga bisa seperti itu ya. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami. Sekarang anak-anak menggambar atau mencetak dari yang 4 ini tadi. Boleh pakai uang koin, boleh pakai daun, atau buah-buahan, atau tangan anak-anak sendiri. Minta bantuan sama orang tuanya di rumah, dicetak di kertas lembar atau di buku gambar ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.